Beberapa kali saya iseng coba lihat video di YouTube yang ngobrol tentang aplikasi bidang pengecetan, entah itu nembak cat, nembak clear coat. Saya pribadi suka tergelitik dengan ya ada judul, ada tulisan yang bilang pemula atau jago. Penak mentoriri. Aku ki ngecat silver untuk dapat hasil seperti yang terlihat saat ini. Iki lo terus terang sampai garing utekku dadi sak dele kae lho ri. Mumet ngono. Pemula auto jago. Penak men rumangsamu ngremus gorengan. Kene tak ceritani prosesnya nembak warna silver yang ini. Mumet-mumet tenan. Siap no wifi tetangga karena video ini mungkin sangat panjang tapi juga sangat menjengkelkan. Wes gak usah ditonton lek gak pengen mumet, oke? Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Sing utange akeh muga-muga ndang diparingi lunas. Sing untune lagi loro awake gemreges meriang-meriang semoga segera diberi kesehatan. Sing lagi diputus pacare, kapok nasibmu berarti lagi elek. Oke, intermezzo ya aja serius-serius mari cepet tuwek ri. Oke. Untuk kali ini kita ada unit Nissan Juke warna silver. Kalau ikut kode dia K24 seingat saya ya. Silvernya Nissan kayak Grand Livina gitu. Termasuk salah satu cat atau warna yang menjengkelkan. Kenapa? Karena partikelnya gede-gede. Udah silver partikelnya gede-gede. Ini sudah benar-benar cobaan duniawi. Oke, terus kenapa teman-teman sekarang lihat ada macam-macam thinner. Ini ada medium reducer, kemudian ada slow reducer, kemudian ada extra slow. Semuanya produk Hardwell. Kenapa kita pakai produk ini? Kebetulan kita menjumpai macam-macam thinner yang mulai medium, kemudian slow dan extra slow yang seragam satu brand. Kita jumpai yang mudah di pasaran si Hardwell ini. Terus kenapa ini thinner yang kita omongin? Ya karena thinner iki ibarat ngono kaya Gunung Merapi beserta mak lampirnya, penuh dengan sejuta misteri, bikin mumet, bikin pusing. Termasuk ketika dihubungkan dengan tujuan kita untuk jadikan thinner sebagai campuran cat, terutama cat atau warna yang ada unsur jelimet, warna-warna teknikal macam silver, apalagi silver K24 punyanya Nissan, macam kayak yang bakal kita tembak di bodi si Nissan Juke kali ini. Sulit Besti, metalnya gede-gede. Kalau kita ya secara bahan baku thinnernya kurang tepat, kurang banyak atau terlalu banyak secara rasio campuran, dia akan kurang optimal. Terus mengenai medium slow atau extra slow alias dari performa thinner yang kita campurkan dengan cat, ketika kurang tepat dengan suhu atau cuaca saat kita aplikasi juga akan bikin mumet. Apa aja yang bikin mumet? Dalam wujud apa saja maksudnya? Ya bisa jadi silvernya itu partikelnya dadi koyo gegere bangkak kayak lo. Bangkak itu apa ya? Kodok sing yus pokoknya menjengkelkan lah. Yang apa punggungnya bintik-bintik itu loh. Jadi teman-teman Besti sekalian yang sudah terbiasa nembak cat, saya yakin kalian pernah merasakan kejengkelan seperti yang sering banget saya rasakan, yaitu nembak silver dengan hasil metaliknya pada berdiri, terlihat berdebu, dilihat dari samping gitu udah wes pokoknya barai sepet neng gini moto, terus akhirnya boros wedang, boros gorengan, terus ya
yang ada kita gregeten. Nah, untuk mengantisipasi ya, untuk mencegah kejadian macam begitu, kita bisa siasati dengan pemilihan thinner yang tepat. Maksudmu piye ri sing jelas kalau apa oleh ngomong. Jadi begini. Ketika misal kita nembak warna silver, ya ini kenapa kita obrolin warna silver ya, karena silver ini salah satu warna yang menjengkelkan. Kalau macam hitam, merah atau biru atau pokoknya warna selain silver itu cenderung lebih mudah untuk kita aplikasi. Kemudian warna silver ini juga dia rentan dengan campuran thinner yang kita pakai, baik jenisnya medium, slow atau extra slow, maupun juga dengan jumlah rasio pemakaian. Terlalu banyak juga nanti bikin mumet, terlalu sedikit juga bikin mumet. Terus piye? Yus gak usah ngecat, leren ae. Dadi tukang paidu luwih penak ngono lho ri. Kaya kancaku kae. Sidik-sidik maidu, sidik-sidik maidu. Enten ono bareng ngene tak paidu sampai lungset. Oke, lanjut. Jadi kembali ke soal cuaca ya. Ketika misal kita tinggal di Indonesia kan, dengan suhu atau iklim kita yang tropis, biasanya panas tapi cenderung lembab. Nah, ketika panas kita butuh bantuan thinner yang cenderung slow. Kenapa? Karena dengan thinner yang lebih slow akan membuat cat cenderung lebih lama kering. Di sisi lain, dengan bantuan thinner yang lebih slow, kita akan bisa bikin cat tidak mudah berdebu partikelnya. Kok iso? Kenapa? Ya karena ketika nempel ke panel, dia dibantu sama thinner untuk bisa nempel dengan cukup bagus. Itu satu. Kemudian, oh ya, ini tadi tentang pengaruh panas dingin cuaca terhadap partikel cat. Dengan apa iki hubungannya dengan pemilihan thinner. Apakah medium, slow atau extra slow. Nah, ini hasil tembakan kita pakai thinner medium dengan rasio sekitar 90 maksimal 100%. Sekedar informasi, saat aplikasi cuaca lagi mendung sekitar jam 10-an pagi, jadi enggak panas banget, malah cenderung dingin. Udara yang berhembus kita rasakan cenderung adem gitu. Dengan tanda-tanda kayak begini, bisa dibilang kelembapan relatif cukup tinggi. Hasil pakai thinner medium kita menjumpai ada kurang seneng dikit ya. Kurang senengnya kayak gimana? Seperti yang teman-teman lihat tadi, partikelnya cenderung kurang lembut, kurang ya kayak kurang halus gitu. Tapi karena kita terlanjur ngeracik sampai 600 mili, ya sudah. Untuk lapis pertama kita lanjut, enggak masalah. Nanti bisa dikoreksi di lapis yang kedua. Ini lanjut kita tembak bagian lambung dan kita bakal coba obrolin tentang pengaruh thinner terhadap hasil tembakan cat dengan lebih detail. Oke. Kemudian ada apa iki cara ning ngono basane cah sekolah kae apa ya? Ada unsur lagi yang mempengaruhi performa atau hasil tembakan cat yang kita jalani, yaitu kelembapan. Kalau tadi kita ngomong tentang panas atau dingin, nah yang kedua adalah lembab ataukah tidak lembab. Semakin lembab kita butuh thinner yang semakin sedikit kandungan airnya. Apakah thinner mengandung air? Saya sempat dengar dari temen yang berkecimpung di bidang apa iki jenenge produksi thinner. Dia bilang kalau sebenarnya thinner itu tetap
ada kandungan air. Aku nyeruput es. Kewasel utekku garing, gorokanku garing. Mohon maaf ya Besti. Oke, lanjut. Nah, ketika cuaca lembab sama dengan kandungan air yang ada di udara di tempat kita melakukan perjogetan alias tempat kita kerja, tentunya mengandung unsur air yang ada di udara cukup tinggi. Nah, ketika kita memakai thinner yang unsur airnya atau kandungan airnya cukup banyak, ini juga akan bisa mempengaruhi performa atau hasil tembakan cat. Jadi saya pernah beberapa tahun lalu masih ingat betul nembak Honda City warna silver. Saya pakai thinner, seingat saya kalau ndak salah waktu itu pakai apa ya, yang kalau ndak high gloss ya apa gitu, pokoknya bukan yang piu. Ternyata hasilnya berdebu ngono lori. Saya sempat bingung, ini gara-gara apa ya? Kira-kira apa sebabnya ya? Terus kemudian juga saya pernah nembak kap mesin Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Nah, warna silver. Pas kondisi terik banget, bahkan kap mesin waktu itu keterpa sinar matahari sekitar jam 11-12 siang. Jadi permukaan panel lebih dari 35 derajat, panas banget. Saya pakai thinner yang bukan PU extra slow. Akhirnya saya dapat hasil tembakan yang cukup kasar. Nah, akhirnya dari pengalaman ini saya bisa menyimpulkan bahwa pengaruh thinner yang kita campurkan ke cat ini besar sekali ketika dihubungkan dengan suhu ataupun kelembapan saat kita aplikasi. Nah, karenanya di acara kali ini teman-teman bakal saya ajak untuk coba membandingkan hasil tembakan ketika pakai thinner yang PU medium dengan PU slow, efeknya seperti apa. Oke. Kalau di lapis pertama tadi kita pakai thinner medium dengan rasio sekitar 90-100%, hasilnya terlihat ya versi kami kurang sedikit lembut, jadi kita kurang suka. Akhirnya kita coba di racikan kedua ini thinner kita ganti pakai yang slow. Yang tadi medium, sekarang pakai yang slow dengan rasio kita tambah juga. Kalau yang tadi ya maksimal 100%, yang ini kita pakai kurang lebih di 115%. Kalau 100% jelas lebih. Nah, kira-kira efeknya seperti apa? Kenapa kita ganti thinnernya pakai yang lebih slow? Karena ya kita pengen dapat hasil yang lebih lembut dari hasil tembakan yang lapis pertama. Siapa tahu pakai thinner yang lebih slow ini kita bisa dapat lebih lembut. Kan yo bejo-bejan seperti yang sudah kami sampaikan di awal video tadi, bahwa warna silver dan thinner itu bagai gunung Merapi beserta mak lampir sama gerandongnya, full of mystery. Wes pokoknya bareng mumet ngono Besti. Oke. Setting sprekan tetap kita pakai full wide open. Sprekan juga masih sama, SATA mini jet nozzle 1,4 VLP SR. Pressure juga tetap pakai di sekitaran 2 bar. Mode tembak kalau di lapis pertama tadi gampangnya gitu, basah keringnya itu kalau di angka gitu, misal dari 1 sampai 10, 1 sama dengan kering, 10 sama dengan basah. Di lapis yang pertama anggap 5 poin. Nah, di lapis kedua ini kita bikin sedikit lebih basah dari lapis pertama. Anggap ya 6 sampai 6,5 poin lah ya, atau maksimal 7 poin. Tujuannya apa? Kita tembak dengan lebih basah begini. Nah, untuk warna silver kita butuh ada 1 lapis setidaknya yang mode tembaknya cukup basah, tapi ya basahnya
ndak sampai basah kayak nembak clear coat ya. Kenapa? Kalau nembak sampai basah kuyup model kita iki jenenge nembak clear coat ya, dengan cat produk lokal, kemudian panel yang ditembak rata-rata sudah pernah dicat, resiko nanti bikin ya setidaknya kalaupun ndak muncul keriting ya ada muncul pulau. Oke. Nah, ini hasil tembakan yang lapis kedua. Dari tampilan dia cenderung lebih halus dari lapis yang pertama. Teman-teman tadi bisa lihat ada kesan kayak kilap gitu, tapi ndak sampai over. Untuk tembakan model begini dengan rasio thinner yang begini, jumlahnya sekian persen, dan pemilihan thinner yang lebih slow dari lapis pertama, kami sudah cukup seneng untuk dapat hasil tembakan macam kayak begini. Oh ya, ada yang kelewat. Tadi kan kita ngobrol tentang kenapa untuk warna kita butuh ada satu lapis yang tembakannya cukup basah, biar kita dapat partikel cat yang cukup padat. Kalau dari awal ditembak mode kering hingga akhir tetap kering, dari pengalaman yang kita jumpai, nanti hasil tembakan cat ndak bisa terlihat padat atau dia ada berongga gitu. Nah, ketika hasil tembakan cat kita berongga alias punya pori-pori yang cukup gede, nanti begitu ditembak clear coat hanya dengan 2 lapis biasanya clear akan terlihat kurang halus karena dia ngeresep di pori-pori cat yang cukup renggang. Kita butuh nembak sampai 3 bahkan 4 lapis lah. Kalau untuk panel mobil nembak clear coat model sampai 4 lapis yo ambiar tori. Kira-kira ibarat kata ngono arepe mangan sego kucing ae awake dhewe iso ngebon ngono lho ri. Tombok. Oke, soal tembakan cat butuh yang padat atau butuh yang cenderung agak basah kita obrolin di next kesempatan. Sekarang kita lebih fokus ngobrol tentang thinner. Nah, dengan tembakan yang ya secara poin lebih basah dari lapis yang pertama, kemudian kombinasi thinner yang dipakai lebih slow dan lebih banyak thinner yang dicampurkan ke cat, kita sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa thinner yang medium tadi untuk kondisi cuaca atau suhu dan kelembapan saat kita aplikasikan cat ini ternyata sedikit kurang tepat. Entah tadi karena rasionya kurang banyak, karena mungkin catnya minta rasio thinner yang cenderung lebih banyak dari hanya sekedar 90 atau 100%. Atau bisa jadi thinnernya kurang slow ketika dihubungkan dengan suhu ataupun cuaca saat kita aplikasi. Karenanya daripada kita terlalu panjang mencari data, akhirnya kita kecapean, coba di lapis kedua ini kita ganti thinnernya pakai yang lebih slow dan coba sekali lagi kita kasih rasio yang sedikit lebih banyak. Kalau di lapis awal tadi 90 maksimal 100%, di lapis kedua ini kita mulai dari 110 sampai 115-an bahkan 120%. Hasilnya untuk bagian panel yang tadi sudah sempat kita tembak cat lapis pertama, kita dapat sudah seneng ya untuk ngelihat tembakan cat macam kayak begini. Di lambung kanan, di lambung kiri kita sudah melihat partikelnya cukup rapi. Cuman di area kap mesin, karena tadi di lapis pertama kita tidak tembak
kap mesin. Dan di lapis kedua ini yang pakai thinner slow, kita langsung hajar pakai poin, gampangnya gitu 7 poin basah keringnya. Ternyata ada masalah. Masalahnya apa ri? Nah, iki. Di beberapa titik kita menjumpai ada lubang kayak mata ikan kalau di clearcoat gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat videonya tak pelan keben ketok tenanan. Nah, macam kayak begini. Nah, biasanya yang begini karena satu, thinner yang kita campurkan ke cat terlalu banyak. Kemudian panelnya kebetulan belum dilapis dengan cat meski hanya disawur. Jadi ketika kita langsung tembak panel dengan cukup basah, gampangnya 7 poin ya tadi keterangannya, dengan rasio thinner yang kita campurkan ke cat cukup banyak, ya sekitar 115 sampai 120% untuk acara kali ini. Ternyata thinner yang cenderung slow ini akan bikin muncul mata ikan. Jadi bukan karena thinnernya yang salah, tapi karena operator sing telo ngono lho. Jadi mohon maaf, sayanya tergesa-gesa, pengennya biar cepet beres. Saya lupa kalau kap mesin belum disawur, belum dikasih pondasi lapisan cat, langsung tembak basah dengan rasio cat yang cukup encer. Ya buat pelajaran. Kalau ndak gini kan ya kita kurang dapat pengalaman. Oke, terus solusinya gimana kalau sudah ada problem macam kayak gini? Tunggu kering. Bagian yang ada masalah kesek dengan amplas grade 800 bekas atau ya paling halus 1000 lah. Kalau terlalu halus nanti takutnya kurang bisa menggigit cat yang kita tembakkan. Terus kemudian setelah itu kita tembak lagi dengan mode ya tidak terlalu basah. Kalau teman-teman lihat kali ini kita nembaknya pakai ritme yang sedikit agak cepat, jaraknya dibikin sedikit agak jauh. Biasanya HPLP main di jarak sekitaran ya 12 sampai 15-an cm. Kali ini kita kasih jarak sedikit lebih jauh, ya sekitaran 20 cm. Pressure tetap pakai sekitaran 2 bar, setting tetap full wide open. Tujuannya apa? Kita kasih jarak yang sedikit agak jauh dan ritme yang cenderung lebih cepat biar tembakan yang kita jalani tidak terlalu basah. Kalau mode full wide open, kemudian jalannya pelan, sama dengan nanti material yang nempel ke panel akan relatif cukup basah. Takutnya muncul masalah seperti yang tadi, atau malah bikin panelnya keriting. Wah sih mumet tenan ri ngono lho. Nah, di lapis yang barusan kita sudah dapat hasil tembakan yang tidak muncul masalah. Coba ditunggu sekitaran ya mungkin 1 atau 2 menit lah maksimal. Ini video ndak saya potong, ndak saya cepetin untuk gambaran temen-temen jarak antara sawur dan sawur yang ini kira-kira butuh berapa lama sih. Nah ini sekitaran yus pirang detik iki mau, hitungin dewe aku kesel ngitung. Oke. Ini sawur yang kedua, tetap mode relatif imbang dengan sawur yang pertama. Jarak main 20-an cm, ritmenya cenderung lebih cepat. Nah, jadi kalau dengan mode begini, prediksi itu bakal aman dari muncul mata ikan. Kenapa? Karena panel sudah tercover dengan cat yang kita tembak di lapis sebelumnya. Kemudian lapisan yang ini kita tembak tidak terlalu basah. Kalau lapis pertama tadi langsung 7 poin misal, yang ini kita bikin sekitar 4 sampai maksimal 5 poin lah ya. Apakah tidak resiko berdebu? Oh,
dari impresi kita nembak lambung tadi, mulai backdoor menuju lambung kanan, kita sudah pede dengan performa thinner slow yang ini, yang rasionya dikasih sekitaran 115 sampai 120%, yang suhu saat aplikasi seperti keterangan di awal video tadi, kita sudah pede kalau nantinya cat yang kita tembakkan meski dengan mode yang cenderung agak kering, dia bakal aman dari resiko berdebu. Hasilnya teman-teman bisa lihat kita dapat macam kayak begini. Tidak ada mata ikan, kemudian dilihat dari samping juga mau ngedop rata, partikelnya pun tidak terlihat kasar. Oke, lanjut. Kita masih butuh satu lapis lagi yang sering dibilang drop coat atau lapisan sawur, yang biasanya kita butuhkan untuk, ya secara umum orang bilang nata partikel. Kali ini dari pengalaman di lapis kedua yang kita kasih thinnernya full, pakai yang slow dengan rasio 115 sampai 120%, kita ada agak ngeri-ngeri sedep. Jadi keringnya agak lambat dengan suhu yang tidak terlalu panas saat kita aplikasi. Jadi gambaran sekali lagi, cuaca lagi mendung, sekitaran kalau tadi kita mulai sekitar jam 10-an. Untuk lapis yang ini dengan beberapa drama yang kita jalani, kita nembak sekitaran jam 11-an untuk drop coat ini, untuk lapis sawur. Karena kita sudah ada gambaran performa thinner slow-nya seperti apa dan mediumnya seperti apa, di lapis terakhir ini rasio kita tetap pertahankan di sekitaran 115%. Kenapa? Karena catnya memang minta kental encer, di sekitaran dikasih thinner 115%. Jadi kita merasakan enjoy feeling waktu kita nembak, ini partikelnya dapat, spregannya ndak sampai istilahnya gitu ngotot yang harus pakai pressure sampai 2 bar bahkan lebih untuk tetap bisa menghadirkan droplet yang cukup halus. Jadi dengan rasio 115% ini sudah pas antara performa spregan dan juga karakter catnya. Nah, kemudian thinnernya kita campur. Tadi teman-teman bisa lihat waktu kita ngeracik, ya gampangnya gitu, antara thinner slow dan yang medium kita kasih yang slow sekitaran 60 maksimal 65%. Sisanya yang sekitaran 35% kita kasih yang medium. Kenapa? Karena kita pengen tetap bisa dapat hasil tembakan yang cukup halus dengan adanya thinner slow yang kita kasih di cat, tapi juga tidak terlalu lama keringnya. Ini didapat dari tambahan thinner medium yang sekitaran 35%. Nah, apa ndak dibikin catnya lebih kental aja dengan dikurangi rasio thinnernya, mungkin main di sekitaran 100%. Cat yang ini ternyata kita menemukan klik istilahnya gitu, dia mau nempel ke panel dengan cukup bagus ketika dikasih thinner di sekitaran 115%. Jadi dia memang kekentalan yang ideal atau encer yang idealnya itu kurang lebih di angka itu. Kalau misal kita ngakalin catnya biar cepet kering dengan mengurangi thinner, untuk yang ini dengan kombinasi suhu yang lagi kita jumpai, tetap catnya minta di sekitaran 115% thinnernya. Jadi itu yang mendasari alasan kenapa kita kasih mix antara thinner slow dan medium di tembakan cat yang lapis terakhir ini. Jadi kami
merasakan memang catnya bakal tidak bisa perform dengan cukup ideal, dengan hasil tembakan yang cukup halus, lembut ketika dibikin lebih kental dari ketika dicampur thinner 115%. Oke, jadi sudah beres alasan kenapa kita tetap mempertahankan rasio keenceran atau kekentalan yang seperti itu, tapi ketika kita memang butuh untuk bikin cat ini cenderung lebih cepat kering dibanding dengan pemakaian thinner full dengan yang slow, nah kita akali dengan dicampur thinner medium yang tentunya campurannya tidak lebih banyak dari yang slow. Termasuk kenapa kita tetap mempertahankan keenceran catnya sampai di kisaran 115% thinner, karena di lapis terakhir ini kita butuh nembak dengan mode yang lebih kering dari tembakan di lapis sebelumnya. Kalau misal di lapis sebelumnya kita tembak cukup kenyang, tadi sudah ada keterangan level basah atau kenyangnya di sekitaran 7 poin. Nah, di lapis yang terakhir ini kita butuh nembak dengan tingkat kenyang atau basah hanya di sekitaran 5 poin maksimal. Minimal kita kasih di sekitaran 4 poin. Tujuannya apa? Kita pakai mode kayak begini, maksudnya basah keringnya seperti ini, karena kita butuh lapisan yang tidak terlalu tebal. Karena sebenarnya di lapis kedua tadi kita sudah melihat catnya sudah ya bisa dibilang nutup permukaan panel dengan cukup bagus. Warna yang dihasilkan sudah cukup nutup dengan ideal. Gampangnya gitu, kalau dipaksa ditembak clear coat ya sudah berani. Nah, lapis yang ketiga ini kita fungsikan sebagai control coat. Jadi selain drop coat atau untuk tujuan nata partikel, kita juga butuh kontrol. Ya siapa tahu karena operatornya bukan robot dan juga masih ya pas-pasan lah ya skillnya ngono lho Besti. Jadi siapa tahu di beberapa titik saya ternyata overlap atau spasinya kurang rapi, sehingga di titik tersebut ada cat yang masih kurang tebel. Akhirnya nanti setelah ditembak clear coat ternyata kita menjumpai waduh, epoksinya masih sedikit kelihatan berbayang ketika dilihat dari sudut yang ini kan mumet. Nah, makanya tembakan ini selain dibilang sebagai drop coat alias ditembak dengan pressure yang agak diturunkan atau daya hantam partikel yang agak diturunkan dari lapis yang sebelumnya, kita juga butuh untuk kontrol di lapis ini. Ngontrol apa? Ya siapa tahu ada lapisan cat yang sedikit kurang kenyang. Dengan adanya lapisan tipis ini, setidaknya kita lebih tenang dari rasa was-was ketika nanti setelah ditembak clear coat ada yang kurang kenyang. Nah, itu perasaan sudah kita tenang dari was-was macam kayak gitu. Akhirnya setelah perjuangan berdarah-darah penuh dengan tangis dan air mata kita dapat hasil macam kayak begini. Ya setelah ada drama begini begitu, alhamdulillah kami menjumpai hasil tembakan kali ini cukup memuaskan. Versi kami loh ya. Kalau memang teman-teman melihat ada yang ya kurang sip, mohon sampaikan kritik dan saran biar bisa jadi sarana kita belajar bareng-bareng. Yang tadi hasil tembakan pas kondisi cat masih ada basah-basahnya, dan ini setelah
cat cukup kering ya, sekitaran 15-an menit setelah kita tembak. Waktunya kita persiapan untuk racik clear coat. Nah, hasil cat setelah cukup kering kita dapat macam kayak begini. Ya, secara umum kita sudah tenang karena tidak menjumpai partikel metalik yang kasar atau berdiri. Kemudian warna juga terlihat cukup rata. Ndak sampai terlihat bergaris-garis, ada yang gelap, ada yang terang, ya kayak jaket zebra. Jadi secara umum kali ini kita seneng. Jadi ada rasa puas meskipun kalau ngomong fair capek tetap kita rasakan. Jadi kalau ada yang bilang pakai spray gun ini, pakai alat ini, pakai bahan ini, pemula auto jago, it's a bullshit. Kenapa? Karena ya kami merasakan terlalu banyak lika-liku untuk mencapai hasil tembakan cat ataupun clear coat yang cukup ideal. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Video kita potong segini dulu, sudah panjang banget urusan clear coat. Lanjut di video berikutnya. Jumpa lagi di video lanjutannya. Assalamualaikum.